Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial overclock lagi. Cuman kali ini berbeda karena kita menggunakan hardware yang berbeda generasi. Kalau dulu masih menggunakan BIOS yang lama zaman AMD Phenom. Kalau sekarang kita menggunakan BIOS yang UEFI. Jadi sebetulnya caranya hampir sama, cuman peletakan posisi kemudian fitur-fitur yang bisa kita gunakan itu juga bertambah. Tapi kita kali ini akan coba buat tutorial overclock yang sederhana dulu ya. Jadi tanpa menggunakan penambahan voltase atau otomatis lah. Kalaupun nanti nambah voltase, bisa jadi nanti untuk merubahnya kita gunakan yang otomatis dulu. Mungkin nanti di next video kita akan coba menggunakan yang manual. Jadi yang pertama-tama kita harus masuk BIOS dulu. Untuk caranya pun ternyata sama. Jadi kita tinggal menekan tombol delete. Nah, ini sudah masuk di BIOS ya. Jadi untuk kali ini kita menggunakan motherboardnya dari MSI. Kemudian prosesornya kita menggunakan AMD Ryzen 3 3100. Jadi masih generasi Ryzen 3. Kecepatannya 3,6, di turbo boostnya dia di 3,9. Motherboardnya pun juga kita masih pakai motherboard yang kalau saya bilang masih low end. Kita masih menggunakan B450 A Pro Max ya. Dan memori RAM 8 GB. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita ada fitur OC Geni 4 dari MSI, kemudian ada dari AXMP. Kalau ini sistemnya kita hanya tinggal satu kali klik, dia sudah otomatis teroverclock. Jadi saya rasa ini tidak sulit. Kita tinggal masuk di menu overclock saja. Ini yang perlu sedikit pengaturan. Jadi kita mau jalan di berapa gigahertz. Yang pertama kita masuk ke CPU rasio. Jadi kita nanti akan overclock dua ya, prosesor juga sama memorinya. Memorinya ini memori merek Kingston. Kecepatannya di 2666 ya. Jadi nanti untuk di memori itu kita akan coba menggunakan merubah frekuensi yang manual. Kemudian kita juga akan coba menggunakan yang dari fitur MSI Memory Try It. Jadi dari motherboard itu disediakan fitur kalau yang ini kan
dia manual. Nah, ini bawaannya fitur XMP. Tapi kalau misalnya yang ini memory try it, ini settingan bawaan dari motherboardnya. Jadi kalau yang dari motherboard ini kita bisa mengubah clock RAM-nya, jadi kecepatannya itu bisa dirubah. Karena rata-rata biasanya ketika kita menggunakan overclock, memory timing itu untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi biasanya akan kita longgarkan. Jadi di sini ada pilihannya, tetapi kalau yang kita gunakan AXMP dia langsung otomatis berubah tanpa kita bisa memilih memory clocknya. Karena memori itu kan berbeda-beda, jadi kadang ada yang ya walaupun dia sama menggunakan chip yang sama, kecepatan yang sama, terkadang ada memori itu yang punya kemampuan yang berbeda untuk di overclock. Biasanya di memory clocknya. Jadi terkadang nih misalnya kita jalan di 3600, ada memori yang dia baru bisa jalan di 3600 di clock 18, CL-nya 18. Tetapi ada juga yang dia bahkan bisa jalan di CL 16. Begitu. Nah, untuk dalam keadaan default, memori yang dengan clock yang rendah, CL yang rendah, itu yang biasanya dijual dengan harga tinggi karena kecepatannya tinggi ditambah key latency yang sangat rendah. Jadi walaupun sama-sama misalnya 3600 atau 3200, tetapi harganya berbeda. Nah, kita akan coba overclock dulu, mulai melalui prosesor dulu. Jadi kalau misalnya mau di overclock dari defaultnya di 3600 mHz, kita tinggal ketikkan saja angka di CPU rasio ya. Jadi persisnya ada di sini. Kita tinggal masukkan misalnya 4200, jalankan. Jadi kalau turbo boost bawaannya dari MSI ini dari MSI, dari AMD Ryzen ini kan 3,9 GHz atau 3900 mHz. Kita bisa naikkan di 4200. Kita tinggal enter. Kalau sudah diketik, maka CPU frekuensinya sudah akan berubah nanti. Tinggal kita close, kemudian kita exit BIOS, nanti akan berubah. Kemudian untuk DRAM frekuensi, karena kita tutorial ya, biar bisa meningkatkan kecepatan atau kemampuan hardware, kita bukan extreme overclock karena ini masih standar ya untuk fan prosesornya. Jadi di 4200 saya rasa itu sudah bakalan cukup tinggi suhunya karena ini di ruangan tanpa AC. Kemudian untuk memori kita akan jalankan di 3200. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal kembali, kita close. Di sini akan ada save configuration. Nah, jadi CPU dirubah ke 4200, kemudian memori ke 3200, kemudian kita klik yes. Dia akan otomatis merestart.
Ya, ternyata berhasil ya masuk. Kita buka CPU Z. Nah, berhasil ya jalan di 4200. Kemudian voltasenya ini nambah, yang tadinya itu 1,2 volt ternyata otomatis ditambah menjadi 1,3 volt. Kemudian untuk memori kita jalan di, karena ini DDR ya, double data, berarti dikalikan 2, jadi kecepatannya 3200, harusnya 1600 jadi 3200. Dan clocknya ini masih sama ya, sesuai dengan aslinya. Jadi di kecepatan 3200 ternyata memori ini masih sanggup berjalan tanpa merubah cache latency. Tapi nanti kita akan coba merubah cache latency, kemudian akan kita jalankan di kecepatan yang lebih tinggi lagi. Kita coba di 3600 mungkin. Dan ini pengaturannya manual ya, tanpa kita merubah manual, otomatis. Kita hanya merubah angka saja tanpa merubah voltase. Ini fiturnya luar biasa. Kalau di video saya dulu yang pertama saya buat kan masih menggunakan komputer jadul, bukan low end lagi, jadul namanya, karena masih DDR2 di kecepatan 800, tapi kita bisa jalankan di mentok di 1066. Kalau yang ini ya saya bilang sudah termasuk agak baru. Jadi kita ternyata opsi untuk overclocknya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan ternyata lebih mudah. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan clock yang maksimal, saya sarankan minimal ya jangan menggunakan fan bawaan prosesor lah, pakai menggunakan third party. Kemudian kita coba tes apa ya, kita coba Cinebench R15. Kalau misalnya berhasil, berarti kita anggap clock ini stabil. Oke, kita coba jalankan Cinebench R15. Accept. Kita coba buka jangan ini. Kita coba jalankan CPU-nya. Kita lihat suhunya. Ini saya masih menggunakan fan standar ya, bawaan, tapi sudah bisa jalan di 4,2 GHz. Suhu maksimum di 83 derajat Celcius. Kemudian kita coba lagi. Kita coba 2 kali sajalah.
biar tahu suhu maksimumnya. Ternyata bertambah jadi 84. Delapan puluh lima, 86, masih bisa dilalui. Nah, tapi tidak usah khawatir. Jadi sebenarnya nanti ketika kita menggunakan aplikasi, misalnya nanti untuk editing, kemudian untuk main game, dia tidak akan bekerja 100%. Tidak seperti kita menggunakan Cinebench R15. Jadi kemungkinan besar nanti suhunya akan di bawah suhu maksimum di 86 derajat Celcius ini. Kita lihat skornya ternyata meningkat ya. Tadi kan 1076 jadi 1078. Jadi kalau defaultnya, ini sudah ada sebelumnya, sudah pernah saya benchmark, mendapatkan skor di 868. Namun setelah di overclock ternyata menjadi 1078. Kemudian kita akan coba jalankan OpenGL nya. Apakah berpengaruh kecepatannya sebelum dan sesudah di overclock tanpa merubah clock VGA. Jadi VGA nya ini default ya, kita menggunakan RTX 2060. Jadi kita bisa lihat untuk di MOSFET-nya suhunya masih di 43 derajat Celcius. Jadi saya rasa motherboardnya ini masih sangat mampu kalau misalnya teman-teman nanti mau upgrade di Ryzen 5. Oke, skornya sudah keluar menjadi 127,58 fps. Yang defaultnya di 3,6 GHz itu kita mendapatkan di 115,54. Yang memang secara oke. Sekarang kita akan masuk ke BIOS lagi. Jadi kita akan coba menggunakan fitur dari Memory Try It. Sepertinya harus kita rubah ke auto dulu. Kita kembalikan normal dulu, nanti baru kita akan menggunakan fitur Memory Try It. Nah, ini sudah masuk di BIOS. Kita masuk ke fitur OC-nya, overclock. Kemudian kita gunakan Memory Try It. Kalau tadi kita jalan di 3200 CL16, kita coba di 3600. Kita coba gunakan di clock tertinggi ya, di CL tertinggi ya, di 18, 22, 22, 22, 42. Apakah dia bisa berjalan? Kalau dia bisa berjalan, saya rasa ya buat
teman-teman nanti bisa lah beli memori yang clocknya di 2666, tapi ya artinya dengan harga yang lebih murah tapi bisa merasakan kecepatan di 3600. Karena kalau menurut saya, untuk apa kita, karena kalau kita beli memori dengan kecepatan seperti itu saya rasa harganya cukup tinggi. Lagi pula untuk apa kita beli memori, motherboard atau prosesor yang dia punya fitur untuk di overclock, tapi kita tidak bisa memanfaatkan overclock tersebut. Deh, jadi setelah kita rubah ke 3600, kita langsung close, kita klik yes. Ini saya menggunakan memori Kingston ya, dan masih single channel. Ternyata bisa masuk. Dan nanti kita akan coba lihat apakah penambahan kecepatan memori ini juga berpengaruh terhadap FPS yang kita peroleh. Kita buka CPU Z seperti biasa untuk memastikan clocknya. Memori ternyata jalan di 1800 kali 2 berarti di 3600, hanya saja clocknya berubah di 18, yang defaultnya di 16. Apakah bisa berjalan? Kita tes benchmark dari CPU Z terlebih dahulu. Ternyata teknologi sekarang luar biasa ya. Ini saya terus terang user lama, pengguna lama, jadi sempat terkagum juga dengan kemampuan hardware yang baru-baru sekarang ini. Kita akan coba langsung tes Cinebench R15. Oh iya, kita buka hardware monitornya. Oke, kita langsung saja ya coba jalankan CPU tesnya. Oke, ternyata berhasil diselesaikan. Ternyata sedikit meningkat ya di 1079. Kita coba satu kali lagi.
ternyata menurun, mungkin disebabkan suhu yang terlalu tinggi ya. Jadi dari prosesor yang tadi kan hanya 85 derajat, ini di 87, tapi setidaknya dia berhasil menjalankan benchmark. Oke, langsung aja kita coba di OpenGL-nya. Nah, ternyata skornya meningkat, jadi dari 127 jadi 131, yang tadinya defaultnya di 115 fps. Dari sini saja kita sudah bisa melihat. Jadi dengan harga yang sedikit lebih murah, tapi kita bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi. Oke, mungkin kita akan coba tingkatkan lagi ya. Kita mau coba sampai sejauh mana kemampuan overclock memori. Kalau menurut saya ini sudah luar biasa, karena dari 2666 jalan di 3600. Tapi enggak apa-apa, kita coba lagi apakah bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi. Kita coba restart. Kita main aman ya nanti. Main aman dalam artian ya kita gunakan clock yang tinggi. Kita jalankan di berapa ya? Oh, sepertinya sudah mentok di 3600. 18 22 22. Oke, kita coba, kayaknya hanya mentok di 3800 ini sepertinya. Karena clock-clocknya nambah, mentok di 18 CL-nya. Berarti kita naik di 3800 saja. Apakah masih sanggup memorinya? Oke. Kita close. Kita save. Apakah bisa masuk voting? Ternyata masih sanggup.
jalan di 3800. Wow. Jadi nanti teman-teman bisa browsing sendiri, entah di Tokopedia, entah di Shopee, entah di toko online manapun, untuk membeli memori dengan kecepatan 3800. Harganya berapa? Kira-kira sesuai nggak dengan uang yang dikeluarkan? Nih ya, jalan di 3800, ini kan 1900 kali 2 berarti 3800 mHz. Padahal kecepatan defaultnya di 133, di 2666. Kita langsung saja kita coba lagi. Apa masih sanggup menjalankan benchmarknya? Oh iya, ini dia monitor hardware. Kita coba running CPU testnya dulu. Kalau dia tidak sanggup menjalankan, biasanya nanti muncul semacam artefak gitu. Tapi kalau misalnya dia masih sanggup menjalankan, dia tidak akan artefak. Artinya tes ini bisa berjalan selesai tanpa ada kendala. Suhu di 85. Memori frekuensi voltage memorinya di 1,4 ya. Sebenarnya ini dia di 1,2 volt defaultnya. Ini bisa dilihat di CPU Z. Tadi lupa saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi defaultnya di 1,2, tapi ternyata dengan menggunakan fitur dari memory try-it-nya MSI, itu dia otomatis nambah voltase jadi 1,4 volt. Dan ini masih berjalan. Kita akan lanjut coba di OpenGL. Ternyata masih berhasil dijalankan dan kecepatannya jadi bertambah menjadi 136 fps yang defaultnya 115. Jadi bagaimana? Ini seandainya saya menggunakan cooling dari pihak ketiga, mungkin ya bisa saya tingkatkan lebih dari 4,2 GHz. Otomatis kecepatannya akan bertambah.
Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Apakah layak kita membeli memori yang harganya jutaan atau membeli memori yang harganya, kalau tidak salah ketika pembuatan video ini harga memori RAM Kingston ini di kecepatan 2666 ini harganya sekitar 500 ribuan, tidak sampai 600 ribu, dibandingkan dengan kecepatan yang 3800, 3600 yang harganya bisa tembus jutaan. Oke, mungkin cukup sekian informasi dan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.